Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Imas Rosada Badrumilah, mahasiswi PGSD Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan fungsi menu dan icon pada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint mempunyai berbagai bagian-bagian program yang digunakan untuk media presentasi atau yang sering disebut dengan sebutan toolbar. Dalam Microsoft PowerPoint terdapat tab utama yang terdiri dari Office button, Home, Insert, Design, Animation, Slideshow, Review, and View. Toolbar Home terdiri dari Clipboard yang terdiri dari paste untuk melakukan hasil perintah cut atau copy yang ada di clipboard. Cut berfungsi untuk memindahkan bagian yang ditandai ke clipboard. Copy berfungsi untuk menyalin ke clipboard. Format Painter untuk melakukan copy format. Selanjutnya ada slide. New slide membuat slide baru. Layout mengganti tampilan slide. Reset mengulangi posisi, ukuran, dan format dari penampung geser ke setelan default. Delete menghapus slide. Selanjutnya ada font. Font berfungsi untuk mengubah jenis huruf. Font size mengubah ukuran huruf. Increase font size memperbesar ukuran huruf. Decrease font size berfungsi untuk mengecilkan ukuran huruf. Selanjutnya ada bold yang berfungsi untuk mencetak huruf atau tulisan menjadi tebal. Italic mencetak huruf atau tulisan menjadi miring. Underline menggarisbawahi huruf atau tulisan. Strike through membuat garis tengah yang dipilih. Text the shadow membuat tulisan dengan bayangan. Character spacing berfungsi untuk mengatur jarak antar karakter. Change case berfungsi untuk mengubah teks yang dipilih sesuai huruf yang diinginkan. Font color memberi warna pada tulisan. Selanjutnya ada paragraf. Di paragraf ada bullets yang berfungsi mengatur bentuk dan memberi bullet. Numbering berfungsi untuk memberi nomor. Decrease list level berfungsi untuk menggeser paragraf ke kanan satu tab. Increase list level berfungsi untuk menggeser paragraf ke kiri satu tab. Line spacing berfungsi untuk mengganti jarak huruf dengan baris. Ada align text left berfungsi untuk membuat tulisan rata kiri. Center berfungsi untuk membuat tulisan rata tengah. Align text right untuk membuat tulisan rata kanan. Justify membuat tulisan rata kanan kiri. Columns membuat kolom pada slide. Text direction mengatur arah tulisan. Align text berfungsi untuk mengatur peletakan posisi tulisan terhadap posisi vertikal. Terakhir ada Convert to Smart Art Graphic yang berfungsi untuk menyisipkan gambar yang menarik. Selanjutnya ada Drawing, terdiri dari Shapes yang berfungsi untuk membuat bentuk bangun. Arrange mengatur susunan objek sesuai posisi dan arah. Quick Start berfungsi untuk mengubah format tulisan. Shape Fill memberi warna pada tekstur gambar. Shape Outline mengatur pada bagian tepi.
Shape Effect berfungsi untuk mengatur efek pada bentuk. Terakhir ada Editing, terdiri dari Find, yang berfungsi untuk menemukan tulisan pada dokumen. Replace, mengganti tulisan atau huruf pada dokumen. Dan Select, berfungsi untuk memilih tulisan atau objek pada dokumen. Ya, toolbar dan fungsi dalam Insert ada Tables, Illustration, Links, Text, dan Media Clips. Pada table terdapat tabel yang berfungsi menyisipkan tabel. Pada illustration ada picture yang berfungsi untuk menyisipkan gambar. Clip art berfungsi untuk menyisipkan clip art. Foto album untuk menyisipkan album foto. Shape membuat bentuk bangun. Smart art membuat gambar yang menarik. Dan chart membuat diagram. Selanjutnya links. Ada hyperlink yang berfungsi untuk menghubungkan data dengan web atau program tertentu. Text. Ada text box yang berfungsi untuk menyisipkan kotak teks. Header and footer mengubah judul, kepala, dan catatan kaki. Word art menyisipkan tulisan berdekorasi. Date and time menyisipkan tanggal dan waktu. Slide number berfungsi untuk menyisipkan nomor pada slide. Simbol menambahkan simbol yang tidak ada pada keyboard. Dan objek yang berfungsi untuk menambahkan objek-objek. Terakhir ada media clips yang terdiri dari movie, berfungsi untuk menambahkan video atau film, dan sound untuk menambahkan suara. Selanjutnya tab menu pada desain. Ada Backstab, Themes, dan Background. Backstab terdiri dari backstab yang berfungsi untuk menunjukkan kotak dialog backstab. Slide Orientation berfungsi untuk menampilkan slide secara portrait atau landscape. Tema memilih desain untuk tampilan background slide. Colors berfungsi untuk mengganti warna pada tampilan slide. Font mengganti jenis tulisan pada tampilan slide. Effect berfungsi untuk memberi efek pada tampilan slide. Dan yang terakhir background. Ada background style berfungsi untuk memilih jenis background. Dan hide background graphic yang berfungsi untuk menyembunyikan background yang telah dipilih. Selanjutnya tab menu animation. Ada preview yang berfungsi untuk menunjukkan tampilan animasi slide yang telah dibuat. Animate memilih animasi yang akan ditampilkan pada slide. Custom animation berfungsi untuk memberikan animasi objek ke dalam slide. Transition to the slide berfungsi untuk mengatur transisi antar slide. Transition speed mengatur kecepatan animasi. Apply to all untuk mengenakan pengaturan ke semua slide. Dan yang terakhir, Advanced Slide memilih tampilan dengan memberi checklist dan menentukan durasi waktu. Selanjutnya, slideshow. Ada Start Slideshow terdiri dari From Beginning yang berfungsi menampilkan slide dari awal yang dipilih. From Current Slide berfungsi untuk memulai tampilan slide dari layar. Custom Slideshow mengatur slide yang akan ditayangkan. Setup. Setup Slideshow berfungsi untuk mengatur penayangan bahan presentasi. Hide Slide menyembunyikan slide yang tidak ingin ditampilkan. Record Narration memberikan narasi dalam bentuk suara. Rehearse Timings mengatur waktu tampilan slide presentasi. Use Rehearse Timings pilihan dalam mengatur waktu tampilan slide presentasi. Monitor. Resolution berfungsi untuk menentukan resolusi tampilan yang digunakan untuk tampilan penuh pada slide. Show Presentation On
menentukan pilihan tampilan slide saat presentasi. Use Presenter View, menampilkan tampilan penuh slide yang digunakan saat presentasi. Berikutnya, tab menu Review. Ada Proofing, Comments, dan Protect. Proofing terdiri dari spelling yang berfungsi untuk memeriksa kebenaran kata-kata yang berada pada bahan presentasi. Research mengaktifkan research. Thesaurus mendapatkan padanan kata atau sinonim. Translate menerjemahkan tulisan ke dalam bahasa lain. Language mengatur bahasa yang digunakan untuk memeriksa kata-kata dan bahasa. Comments terdiri dari show markup, mengatur komentar dalam dokumen dapat ditampilkan atau disembunyikan. New comment menambahkan komentar baru pada slide. Edit comment mengganti komentar pada slide. Delete menghapus komentar yang dipilih. Previous menuju slide sebelumnya. Next berfungsi untuk menuju slide selanjutnya. Protect terdiri dari Protect Presentation yang berfungsi untuk melindungi slide bahan presentasi. Akhir tab menu View. Ada Presentation View Normal yang berfungsi untuk menggunakan tampilan presentasi secara normal. Slide Sorter berfungsi menampilkan slide-slide secara berurutan ke kanan kemudian ke bawah. Notes Page View berfungsi untuk menampilkan sebuah slide di bagian atas dan catatan untuk slide pada bagian bawah. Slideshow berfungsi untuk menampilkan slide presentasi. Slide Master membuka tampilan slide yang dipilih menjadi tampilan besar untuk mengganti desain dan tampilan. Handout Master membuka tampilan slide presentasi yang akan dicetak. Notes Master memilih tampilan slide halaman yang akan dicetak. Show atau Hide berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan penggaris, kisi-kisi berbentuk titik yang menyusun bentuk jeruji dalam slide. Zoom memperbesar atau memperkecil tampilan slide pada layar. Fit to Window mengembalikan tampilan ke ukuran normal. Color menampilkan presentasi dengan warna. Sekian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.